Indonesia di tahun 2045 akan menjadi momentum bersejarah karena tepat berusia 100 tahun. Bertepatan pada lingkup waktu tersebut, Indonesia diprediksi akan memperoleh bonus demografi berupa 70% dari penduduknya berada di usia produktif, yaitu usia 15 hingga 64 tahun. Mereka diharapkan dapat menjadi tunas bangsa yang dapat berkarya untuk memajukan kesejahteraan Indonesia. Untuk membangun generasi emas tersebut, berbagai langkah dilakukan pemerintah, di antaranya meningkatkan mutu pendidikan, kebudayaan, dan lainnya hingga mewujudkan lapangan kerja yang berkualitas. Data Badan Pusat Statistik mengungkapkan bahwa usia produktif berada di rentan usia 15 hingga 64 tahun. Pada tahun 2016 hingga 2020, data menunjukkan jumlah angkatan kerja terus meningkat, mencapai lebih dari 128 juta pada tahun 2020. Namun angka pengangguran juga terus meningkat tajam, terutama di pandemi saat ini. Angka itu melonjak tajam di tahun 2020 mencapai 9,767 juta. Jumlah pengangguran pada rentan usia 30 hingga 34 tahun juga melonjak tajam. Pada tahun 2019, jumlah pengangguran mencapai lebih dari 572.000 dan meningkat di tahun 2020 menjadi 931.295 jiwa. Generasi emas diharapkan memiliki nilai patriotisme, nasionalisme, dan toleransi yang tinggi serta patuh terhadap pranata hukum. Generasi emas 2045 adalah kekuatan utama membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar, sejahtera, dan bermartabat. Untuk itu, generasi emas 2045 diharapkan mampu beradaptasi dengan cepat dan baik agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan memajukan Indonesia serta dapat bersaing dengan bangsa lain. Tim Liputan, Berita 1. Pemirsa, hal apa saja yang perlu dipersiapkan dalam menyongsong Indonesia Emas tahun 2045? Kita akan membahas hal ini bersama dengan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga, Asrorun Niam Soleh, serta staf khusus Milenial Presidenan, Gracia Billy Mabrestal. Selamat siang, Pak Niam dan juga Kakak Billy. Selamat siang. Halo, selamat siang. Mana kabar Mas Billy? Sehat? Izin Pak Prof, aman, sehat. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya, sehat semua. Kita juga tentunya ingin sehat selalu, terutama kalau kita bicara agak jauh ke depan di 2045, kurang lebih 24 tahun lagi begitu untuk menuju Indonesia Emas. Itu kan ada aspek-aspek yang perlu diperhatikan begitu ya. Nah, apa saja sih, saya mau ke Pak Niam dulu yang harus dipersiapkan dari dini setidaknya untuk saat ini agar kita betul-betul bisa mencapai Indonesia Emas di tahun 2045 nanti. Ya, terima kasih ya. Hari-hari ini kita kan berada di dalam situasi keterpurukan sosial ekonomi akibat wabah pandemi COVID ya, tidak hanya di Indonesia tetapi secara global. Akan tetapi kita memiliki optimisme untuk bisa segera bangkit dengan modal sosial generasi muda yang produktif ini, dengan kreativitas, dengan inovasi, dengan langkah-langkah pioneering, kepeloporan dan juga terobosan yang dimiliki oleh anak-anak muda, maka kesempatan untuk bisa bangkit jauh lebih cepat dibanding dengan negara yang penduduknya didominasi oleh usia non produktif, baik usia sebelum produktif maupun setelah produktifnya. Dan salah satu opportunity Indonesia bisa cepat bangkit itu adalah fenomena bonus demografi yang tadi digambarkan pada saat pengantar acara ini. Yeah. Nah, secara khusus rentang usia 16 sampai 30 tahun per hari ini mencapai 62,5 juta atau setara 24,05% dari total populasi. Itu saja sudah menunjukkan betapa kesempatan untuk bangkit itu menjadi lebih besar daripada kelompok masyarakat yang didominasi oleh kaum tua atau anak-anak. Nah, sekarang
potensi itu harus kita aktualkan melalui langkah-langkah sinergik yang memastikan bahwa potensi itu tumbuh kembang secara baik, difasilitasi, kemudian didorong, digerakkan dengan menemukanali minat bakat yang bersifat unik yang dimiliki oleh anak-anak muda. Setidaknya ada 3 aspek ya Mas Jikal. Yang pertama pada aspek domain kepemimpinan anak muda. Saya kira setiap anak muda adalah pemimpin hari ini. Jadi saya kira Mas Billy juga sepakat ya. Bukan pemimpin hari esok, tetapi pemimpin hari ini. Apalagi perubahan masyarakat begitu akseleratif yang membutuhkan adaptasi begitu cepat. Dan kecepatan adaptasi itu dimiliki oleh anak-anak muda, bukan oleh orang-orang tua. Orang-orang tua mengayomi, mendorong, mendampingi, dan juga memfasilitasi. Tetapi komitmen untuk perubahan cepat itu ada di tangan anak muda. Maka tanggung jawab kita adalah memfasilitasi, mendorong, dan juga menggerakkan potensi kepemimpinan anak-anak muda menjadi etos positif. Mulai dari kepemimpinan individu dengan memastikan teknologi informasi komunikasi yang berkembang begitu pesat ini bisa berdaya guna untuk kepentingan kemaslahatan publik. Kemudian yang kedua tentu penguatan kepemimpinan yang bersifat domestik ya. Anak-anak muda inilah yang kemudian menjadi cikal bakal pembentuk kehidupan rumah tangga, keluarga yang itu kemudian menjadi entitas terkecil dari komunitas bangsa yang akan menentukan apakah potensi itu menjelma menjadi kekuatan atau justru menjadi destruksi. Nah, kita bisa lihat di sisi yang lain ada kasus-kasus kenakalan remaja, kemudian kasus vandalisme akibat apa? Akibat tidak cukup literasi, tidak cukup terfasilitasi potensi anak muda yang kreatif tadi. Maka penting bagi kita untuk membuka ruang kreativitas, ruang partisipasi, termasuk juga ruang kepemimpinan. Di samping ruang kreativitas dan juga kepemimpinan, ada hal yang paling penting di antara potensi anak muda yang perlu dikembangkan, yaitu soal entrepreneurship, soal kewirausahaan. Bagaimana potensi tadi didekati secara kreatif, secara inovatif, dan kemudian dikonversi menjadi nilai-nilai yang bersifat ekonomis dan juga berdampak positif bagi kehidupan sosial kita. Oke, akan ada banyak tantangan untuk menuju bonus demografi ataupun Indonesia Emas 2045. Rasa-rasanya cocok kalau saya ingin tanyakan ke Kakak Billy nih, yang soal tantangan bagaimana akhirnya bisa mewujudkan keinginan, kemudian memiliki semangat untuk maju sebagai anak muda. Apa sih tantangan terbesar yang seharusnya mungkin jika ada sekat itu harus dilawan untuk anak muda? Keberanian, bagaimana Kakak Billy? Jadi kalau kita melihat kepada Sumpah Pemuda, sumpahnya adalah satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu kesatuan, artinya integritas. Dan tadi sudah sempat disinggung oleh Bang Niam sedikit tentang kesatuan tersebut, itu adalah kolaborasi. Tadi menjadi pemimpin individu maupun pemimpin kolektif atau kolaboratif. Nah, untuk berkolaborasi ini, bayangkan kita ini satu negara besar, ada 17.000 pulau dari Sabang sampai Merauke dengan budaya yang berbeda-beda, agama yang berbeda-beda. 17.000 pulau itu remote, tidak terkonek, walaupun diakselerasi oleh Presiden saat ini untuk konektivitasnya makin tinggi, kemudian akses digitalisasi yang juga dipercepat. Ini sebenarnya adalah untuk mengurangi ketimpangan, karena ketimpangan itu akan menghalangi kolaborasi tadi yang disampaikan. Jadi pertama adalah ketimpangan itu harus kita selesaikan, dan saya lihat pemerintah cukup baik memfasilitasi hal ini. Ini Prof. Niam baru dari Papua nih. Beliau dengan Kemenpora mengadakan pelatihan entrepreneurship kewirausahaan untuk anak-anak muda Papua. Sebelum-sebelumnya itu jarang sekali ada acara yang menjangkau wilayah-wilayah terluar Indonesia seperti ini. Prinsip satu nusa, satu bangsa, satu bahasa ini sudah termanifestasikan dengan konkret. Lalu tadi Mas bilang tentang keberanian. Betul, keberanian itu adalah rasa percaya diri. Kemudian keberanian itu adalah tidak minder dalam lingkup pergaulan global atau internasional. Keberanian itu juga termasuk di dalamnya berani untuk menghadapi tantangan yang terjadi. Misalnya kita lihat pandemi COVID-19.
peran pemuda begitu signifikan saat ini membantu negara kita untuk keluar daripada masalah pandemik ini melalui kampanye-kampanye, melalui advokasi, maupun melalui giat-giat UMKM untuk mendorong masyarakat yang lain. Jadi tadi kalau saya ulang, pertama adalah ketimpangan, supaya seluruh pemuda itu memiliki panggung yang sejajar, kesempatan yang sama. Kalau semuanya sudah sejajar, semuanya sudah sama, maka prinsip kolaborasi itu akan jadi. Bayangkan dulu Sumpah Pemuda itu anak-anak kumpul-kumpul di satu kos-kosan berbicara tentang bangsa dan negara. Dan itu anak-anak muda yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Sampai sekarang pun semangatnya sama, semangat kesejajaran dan kesamaan itu, bermitra, berkolaborasi untuk ikut membangun. Lalu yang kedua adalah berani untuk menghadapi tantangan, berani untuk menghadapi ketidakpastian, berani untuk percaya diri, berada dalam lingkungan pergaulan dan bersaing secara global, secara kompetitif. Itu sih respon saya, Mas. Oke, baik Pak Kubiri dan juga Pak Niam, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen selanjutnya dan pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk. Itu yang lebih lama. Nah, salah satu yang diperhatikan pada saat 1928 adalah pendidikan yang begitu baik, ya banyak pelajar-pelajar yang sekolah di Belanda kemudian menerapkan gagasan-gagasannya untuk Indonesia, untuk kemerdekaan begitu ya. Nah, kalau sekarang saat ini peta pendidikan yang sudah dijalani sudah sesuai tracknya kah? Adakah hal-hal yang perlu diperhatikan dari pandangan Pak Niam? Ya, terima kasih ya. Seiring dengan perkembangan teknologi digital yang kemudian mendorong pergaulan lintas batas ya, borderless, lintas batas budaya, lintas batas negara, maka di situ menyimpan dua sisi mata uang ya. Di satu sisi ini adalah opportunity yang luar biasa untuk saling berbagi, kemudian saling bertukar pengalaman, kemudian saling belajar antar peradaban, kemudian antar daerah, antar kebudayaan. Tetapi di sisi yang lain, jika tidak disikapi secara proporsional, maka akan menyimpan sisi-sisi disintegrasi dan juga disharmoni. Karena itu menjadi penting menurut hemat saya dalam momentum refleksi Hari Sumpah Pemuda yang ke-93 ini, merevitalisasi semangat kebersamaan kita. Tadi Mas Billy sudah memberikan penjelasan. Perbedaan kita adalah fitrah. Ini adalah satu keniscayaan. Nah, perbedaan di tangan orang yang benar, di tangan orang yang berdedikasi, di tangan orang yang teredukasi, di tangan orang yang beradab dan berbudaya, dia akan menjadi kekuatan, dia akan menjadi modal sosial untuk bangkit. Tetapi di tangan orang yang cenderung mendominasi, di tangan orang yang merasa superior, maka perbedaan itu kemudian menjadi ancaman dan juga potensi disintegrasi. Karena itu menjadi penting pemuda sebagai agen perubahan masyarakat menghadapi kondisi masyarakat yang berubah ini dengan meneguhkan semangat persatuan, kemudian dengan kepersatuan dan kebersamaan di tengah perbedaan itu kemudian kita bersama-sama bangkit membangun sinergi dan juga kolaborasi. Benar bahwa perbedaan adalah satu fakta, tetapi respon kita terhadap perbedaan dengan cara apa? Mencari sebanyak mungkin titik temu. Benar, saya beda dengan Mas Billy asal-usulnya. Saya Jawa, Mas Billy Papua. Tetapi kita diikat oleh satu kesatuan kita. Yang ditonjolkan bukan perbedaannya, tetapi yang ditonjolkan adalah kekitaannya, bukan keakuannya. Nah, spirit yang seperti ini perlu dibangun kesadaran kolektif di kalangan kita, khususnya di kalangan anak muda sebagai agen tadi. Biarlah orang tua misalnya dalam konteks politik melakukan kompetisi, tetapi kita anak-anak muda menjadi agen untuk menyatukan di tengah perbedaan itu, bukan menonjolkan perbedaan yang kemudian mengancam kohesi kita sebagai bangsa. Itulah hakikatnya spirit Sumpah Pemuda yang kita peringati esok 28 Oktober 2021
dengan kehadiran Bapak Presiden Republik Indonesia. Nah, dalam situasi wabah COVID-19 hari ini yang belum sepenuhnya terkendali, maka komitmen kebersamaan dan juga persatuan itu menjadi salah satu syarat kunci di dalam akselerasi penyelesaiannya. Okay. Tidak mungkin ketika saya, Mas Cikal, Mas Billy, concern untuk kepentingan vaksinasi tetapi tidak didukung oleh semangat kolektif kita. Artinya kolektivitas, kebersamaan, persatuan itu menjadi prasyarat kita untuk bangkit. Karena itulah kemudian tema besar Hari Sumpah Pemuda yang ke-93 ini secara nasional, di mana saya sebagai Ketua Panitia Nasional yang diamanahi mengkonsolidasi dan juga mengkoordinasikan puncak Hari Sumpah Pemuda ini, temanya bersatu, bangkit, dan tumbuh. Bersatu sebagai manifestasi komitmen kebersamaan di tengah perbedaan kita, dan kita bangkit bersama di tengah kondisi keterpurukan akibat wabah COVID yang cukup lama mendera bangsa. Kemudian kita punya optimisme untuk tumbuh dengan spiritualitas, kemudian dengan kondisi fisik yang kekar, kesehatan yang prima, pendidikan yang baik, kemudian terbukanya cakrawala termasuk juga pergaulan regional dan juga pergaulan global, karena kita bagian dari masyarakat global yang tidak mungkin mengisolasi diri dari realitas percaturan masyarakat internasional. Oke, saya mau ke Kakak Billy. Tadi disampaikan sama Pak Niam bahwa ini bisa jadi dua sisi mata uang begitu ya. Jangan sampai ini malah bukan menuju ke generasi emas, malah justru menjadi petaka karena tidak memiliki mental yang cukup kuat. Karena kita tahu bahwa generasi zaman now dibilangnya ini ada yang mentalnya kuat, ada juga yang mentalnya ingin instan. Bagaimana menjaga konsistensi supaya mental kita tetap kuat begitu di tengah era globalisasi yang serba cepat sekarang? Pertama adalah stick kepada identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Jadi dimanapun saja kita berada, identitas yang jelas sebagai bangsa Indonesia terus kita pegang. Jadi identitas itu fungsinya adalah pemersatu. Kalau kita bicara kita bangsa Indonesia, kita ketemu di mana saja, mau orang Papua, mau orang Batak, mau orang Jawa, ketemu identitasnya satu, bangsa Indonesia. Kemudian bahasa sama kan, kalau bertemu mau orang mana saja, kalau ketemu pasti bahasanya sama, ketemu langsung bahasa Indonesia. Jadi identitas kebangsaan itu menguatkan jati diri kita ketika kita berhadapan dengan nilai-nilai yang berbeda, nilai-nilai global, nilai-nilai yang asing, kita akan tetap kuat untuk mempertahankan identitas dan jati diri kita. Kemudian pertanyaannya adalah tentang bagaimana agar konsisten. Betul sekali perbedaan generasi ini, kalau kita bicara ada generasi Y, ada generasi Z ya, milenial selalu adalah Gen Z yang di bawahnya. Dan Gen Z dan dilema yang dihadapi oleh Gen Z ini itu terjadi di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Kemarin saya mengikuti diskusi antara senior politician Amerika dengan anak-anak muda di Institute of Politics IOP Harvard Kennedy School. Di sana anak-anak Gen Z bertanya kepada yang senior, kayaknya nilai-nilai patriotisme Amerika, anak-anak Amerika untuk Gen Z sudah berkurang. Jadi saya lihat ternyata di negara sekuat Amerika saja mereka mengalami kendala di mana patriotisme, nasionalisme di golongan generasi Z dirasa berkurang. Di Indonesia menurut saya, hemat saya tidak berkurang, tetapi manifestasinya yang berbeda sesuai dengan konteks yang berbeda. Kalau dulu semangat dari anak-anak muda ketika membuat Sumpah Pemuda adalah 17 tahun menuju kemerdekaan, memperjuangkan kemerdekaan, pendidikan, pengembangan SDM menuju kepada perjuangan menuju kemerdekaan. Sekarang relevansi dari Gen Z ya, anak-anak milenial maupun Gen Z, berjuang untuk menuju kepada mendorong Indonesia menjadi negara maju. Kita sudah negara kelas menengah ke atas, kita tinggal selangkah menuju kepada negara maju, dan itu ada di tangan Gen Z dan milenial yang akan menjadi demografik utama. Oleh sebab itu konsistensi untuk meningkatkan konsistensi dan semangat itu tadi menggabungkan jawaban saya poin pertama dan poin kedua, lalu menggabungkan arahan dari Bang Niam adalah bahwa semangat kebangsaan dalam relevansi yang sekarang adalah semangat untuk ikut membangun Indonesia
menjadikan Indonesia negara maju dengan konteks kekinian yang tadi. Jadi harapannya adalah kita di pemerintah, karena saya sekarang berbicara juga dalam peran saya di pemerintahan. Saya kadang-kadang lupa kalau saya sudah di pemerintahan, masih berpikir saya masih berada di dalam dunia aktivisme. Tapi dalam pemerintahan, seperti dorongan dari Presiden Joko Widodo yang nanti dia sampaikan juga dalam pidato Sumpah Pemudanya, Presiden Joko Widodo selalu mengingatkan agar melibatkan anak-anak muda Indonesia dalam program-program pembangunan bangsa ini. Dan beliau, Presiden, memberikan kesempatan seluas-luasnya melalui berbagai program yang kita bisa melihat sekarang kepada anak-anak muda untuk ikut terlibat. Dia terbuka sekali untuk mendengar masukan, dan saya harap pemerintah kita, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, eksekutif maupun legislatif, bisa secara partisipatif dan secara terbuka ikut melibatkan anak-anak muda ini untuk menjadi bagian daripada akselerasi program pembangunan ini. Sebenarnya itu adalah manifestasi Sumpah Pemuda yang kekinian. Gitu. Terima kasih. Kakak Billy dan juga Pak Diab, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan. Tadi sudah beberapa hal disampaikan oleh Pak Diam dan juga Kakak Billy ya, mengenai bagaimana penguatan mental, kemudian juga menyatukan persepsi untuk menuju Indonesia maju. Tapi Pak Diam, bagaimana kalau kita melihat fenomena anak muda sekarang yang tadi dibilang tujuannya mungkin sama, tapi manifestnya mungkin yang berbeda. Bagaimana menyatukan hal tersebut? Karena kan Indonesia juga beragam nih. Nah, jangan sampai karena keberagaman tadi justru bukannya menyatukan, justru malah tercerai-berai. Bagaimana caranya untuk menyatukan dengan manifest yang berbeda-beda tadi? Terima kasih ya. Benar, kita adalah berbeda, tetapi kita memiliki komitmen yang disatukan oleh kesadaran kebangsaan kita. Itulah yang sebenarnya membuat kesadaran kolektif anak-anak muda yang berkumpul sejak 93 tahun yang lalu. Sadar akan adanya perbedaan, tetapi perbedaan itu bukan menjadi pemisah. Perbedaan itu menjadi titik kekuatan dengan komitmen untuk mencari titik temu, mencari melting pot, yaitu isu apa? Isu kebangsaan Indonesia. Nah, identitas kebangsaan itulah yang menyatukan kita dengan realitas perbedaan yang ada. Maka pemerintah di dalam konteks penerjemahan manifestasi dari keragaman dan komitmen untuk pembangunan secara merata, pembangunan berkeadilan, maka policy yang diambil juga policy untuk memastikan bahwa pembangunan untuk semua, termasuk juga pengembangan sumber daya pemuda yang menjadi daya ungkit paling strategis di dalam membangun kemandirian kita sebagai bangsa. Misalnya ketika kita berbincang soal entrepreneurship, maka ada langkah-langkah yang bersifat afirmasi untuk memastikan pembangunan di bidang kewirausahaan itu dengan asas berkeadilan. Misalnya komitmen kita untuk membangun dari pinggiran, 3T menjadi salah satu titik konsentrasi. Kemudian yang kedua, pada aspek daerah rural area, nah, salah satunya pesantrenpreneur kita afirmasi. Kenapa? Bukan karena persoalan sektarianisme, tetapi di situ menjadi salah satu kantong utama anak-anak muda potensial di daerah, di pedesaan, untuk kemudian diafirmasi dalam konteks kewirausahaan. Nah, demikian juga di dalam konteks kepemimpinan. Nah, hal yang perlu juga diantisipasi di dalam komitmen pemberdayaan dan juga pengembangan kepemudaan, juga langkah-langkah proteksi agar potensi keunggulan yang dimiliki oleh anak-anak muda itu tidak layu sebelum berkembang. Misalnya kasus narkotika yang menjadi ancaman bagi generasi, maka harus ada langkah-langkah mitigasi. Kemudian kasus stunting yang menimpa generasi kita, perlu langkah-langkah pembangunan kesehatan yang bersifat komprehensif. Kemudian poin yang berikutnya, hak untuk pendidikan secara merata dan berkeadilan, education for all.
jaminan anak-anak muda yang berada di dalam usia pendidikan dipastikan memperoleh hak pendidikannya. Nah, pemerintah melalui direksi langsung Presiden, misalnya dengan penerbitan Kartu Indonesia Pintar, itu bagian dari upaya afirmasi pemerataan siapapun yang menjadi pemuda Indonesia di dalam usia pendidikan tidak boleh untuk tidak memperoleh hak pendidikannya. Nah, itu bagian dari langkah afirmasi membangun kesetaraan di tengah perbedaan yang ada. Kemudian terkait dengan radikalisme, terorisme, itu bisa didekati di dalam konteks langkah proteksi kita di tengah perubahan masyarakat yang begitu akseleratif. Bisa jadi ada minim literasi di dalam konteks pemanfaatan digital, sehingga anak yang semangat untuk belajar tidak diarahkan sesuai dengan koridor keilmuan. Disitulah tanggung jawab negara, tanggung jawab pemerintah untuk memfasilitasi, mendorong, menggerakkan potensi agar terarah dan memitigasi beberapa hal yang bisa potensial menyebabkan destruksi seperti yang saya sampaikan tadi. Soal penyalahgunaan narkotika, soal vandalisme, soal kriminalitas berbasis anak muda, mulai dari hal yang paling kecil. Vandalisme, tawuran, kemudian penyimpangan hubungan seksual, seks sebelum menikah, ini hal-hal yang menurut hemat kita penting untuk diantisipasi. Dan karena itulah kemudian pemerintah, tidak hanya Kemenpora ya, tetapi pemerintah secara keseluruhan memiliki concern untuk menyiapkan generasi, karena pada hakikatnya 10-20 tahun yang akan datang di tangan anak-anak muda inilah nasib arah bangsa ini. 5-10 tahun ya pasti Mas Billy ini yang memimpin negeri, bukan saya lagi, kemudian bukan Presiden Joko Widodo, bukan menteri yang sekarang. Apalagi ada proses akselerasi regenerasi seiring dengan perkembangan teknologi digital yang begitu pesat. Maka peran-peran kepemudaan di berbagai lini harus dibuka dan didorong keberperanan anak-anak mudanya. Baik, terakhir dari Kakak Billy, mungkin ada sedikit tips dari Kakak Billy mungkin buat generasi muda saat ini yang masih kosong, saya nggak tahu mau apa, kira-kira peluang apa yang bisa diambil dalam kondisi global khususnya pada saat ini supaya betul-betul bisa bersaing menuju ke 2045 nanti? Jadi mungkin jangan mager itu malas bergerak, malas gerak ya, jangan mager. Kadang-kadang kita bisa melihat ada dua sisi koin daripada perkembangan teknologi ini, teknologi digital. Opportunity yang pertama tadi Bang Niam sampaikan berulang-ulang, kewirausahaan. Dengan digital kita bisa meningkatkan kesempatan kita untuk ikut terlibat dalam pembangunan, kesempatan kewirausahaan ekonomi. Tetapi di sisi lain juga membuat anak-anak muda menjadi lebih banyak misalnya main game online, nonton YouTube, nonton TikTok, jadi cuma nonton aja secara pasif. Makanya saya tadi bilang jangan mager, malas gerak, aktif. Aktif terlibat artinya teknologi yang ada, kesempatan yang ada kita pergunakan semaksimal mungkin. Kita bicara ada dua jenis demografis besar Indonesia, demografis yang upper middle class income atau mereka yang sering disebut dengan kelompok yang memiliki kesempatan yang lebih atau privilege, tapi ada juga lower middle class income. Yang tadi oleh Bang Niam disampaikan banyak sekali program-program afirmasi pemerintah untuk mendorong anak-anak muda dalam kelompok ini, termasuk saya yang kemarin memperoleh banyak program afirmasi itu untuk ikut terlibat. Nah, kalau kita lihat program pendidikan, beasiswa yang diberikan kepada anak-anak muda Indonesia cukup banyak, tadi melalui Kartu Pintar Indonesia, tetapi juga melalui berbagai program beasiswa dalam negeri maupun luar negeri. Dalam negeri dan luar negeri itu misalnya melalui LPDP dan berbagai program beasiswa yang lain. Kemudian kita lihat kesempatan berwirausaha. Semua kementerian hampir telah memiliki program-program untuk memberikan pelatihan dan permodalan, termasuk Kementerian Kemenpora yang dipimpin oleh Bang Niam ya dan Bang Zain Amali. Itu program-program kewirausahaan itu banyak selama kita mencari informasi, selama kita ikut pelatihannya, mendaftarkan diri dan kita mau maju. Kemudian program-program yang lain lagi seperti kesehatan maupun pembangunan itu banyak sekali. Banyak sekali platform-platform yang asal kita tinggal cari informasinya, kita ikut terlibat, kita bisa diberikan kesempatan. Pemerintah membuka selebar-lebarnya kesempatan kepada semua orang untuk dapat terlibat. Dan oleh sebab itu kita yang harus aktif.
Jadi Oke. tadi tipsnya apa nih? Jangan pasif, aktif, mager, jangan mager, malas bergerak. Senior-senior kita sudah bersumpah satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu. Nah, sekarang waktunya kita ini untuk menjadi satu. Satu untuk apa? Satu untuk bersama-sama bekerja, berkolaborasi, membangun Indonesia menjadi negara maju. Oke. Bukan hanya dari Jawa, tetapi dari seluruh pulau-pulau, termasuk yang dari Sumatera, ikut membangun Indonesia dari Sumatera, ikut membangun Indonesia Oke. dari Kalimantan, saya dari Papua, ikut membangun Indonesia dari Papua. Oke. Gitu. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, kita satu, selamanya satu, kita berkolaborasi untuk membangun negara kita. Sepakat Terima Kakak kasih. Billy. Jadi percuma kalau cita-cita banyak, keinginan banyak, tapi kalau mager akan percuma. Terima kasih Pak Niam dan juga Kakak Billy atas partisipasinya, informasi serta analisisnya. Salam sehat selalu. Makasih banyak Mas Ikal, Mas Billy. Baik, Iya, pemirsa, makasih, Bro. jangan kemana-mana. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Last Talk.